Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bersama-sama di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Kembali lagi saya Hilbram Dunar bersama Pak Kurai Sihab. Assalamualaikum Pak Kurai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di Metro TV dari Majelis Insa Kamil Puri Indah. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih kedatangannya. Baik, di kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dan juga mengajak Anda untuk lebih menyimak mengenai surah Al-Araf kali ini mengenai ayat 138 dan selanjutnya Pak Kurai. Ya, mudah-mudahan kita. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa suratul A'raf ini itu tujuannya ada 3 tujuan utamanya. Uraian tentang keesaan Allah, uraian tentang kenabian, dan uraian tentang hari kemudian. Dalam konteks uraian tentang kenabian, kita ambil yang tengah, Allah di sini ada menceritakan banyak nabi dan pengalaman mereka dengan umatnya. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Nah, kita dalam 2 atau 3 episode yang lalu ini sudah berbicara tentang Nabi Musa. Bagaimana dia menghadapi Fir'aun, dan akhirnya episode yang lalu itu ayat kita mengantar kita berbicara tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ketika berusaha mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya. Nah, sekarang kita akan berbicara apa yang terjadi bagi kaum Nabi Musa setelah menyeberang laut. Nah, itu sekarang uraiannya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Isar bahra. Kami seberangkan dari laut itu Bani Israel. Artinya kami selamatkan dia sampai di musuhnya udah tenggelam. Fa'atau ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum. Waktu jalan itu mereka menemukan satu kaum sedang tekun menghadapi berhala-berhala mereka. Ya'kifun itu sama dengan i'tikaf. Apa artinya i'tikaf? Berdiam di masjid untuk menghadap Allah, berzikir, merenung tentang kebesarannya, merenung dan introspeksi terhadap diri. Itu i'tikaf. Di Ramadan ini kan Rasul 10 malam terakhir i'tikaf. Istri-istri beliau pun ada yang i'tikaf. Saya bicara sedikit, menyimpang sedikit soal i'tikaf, mumpung kita ini sudah berapa Ramadan ya. I'tikaf itu ada orang berkata bahwa sehari semalam, ya kan? Ada yang berkata 10 malam. Baik, Nabi laksanakan 10 malam, tapi waktu tahun meninggal beliau itu 20 malam. Tetapi ulama berkata, Imam Syafi'i khususnya berkata, sebenarnya sejenak pun boleh. Masuk masjid, duduk sebentar merenung, ini itu sudah i'tikaf namanya. Tetapi tentu sebaiknya jangan lebih dari 10 hari, ya kan? Jangan kurang dari sehari semalam deh. Orang masih boleh keluar sebentar untuk kebutuhan pokoknya. Sakit kepala mau beli obat di luar boleh, ya kan? Nah, hindari 3 hal. Jangan terlalu banyak bicara, bergaul ini ngobrol tertawa, ya kan? Jangan terlalu banyak makan. Makan boleh tapi sekedarnya, jangan terlalu banyak.
Bahkan ada yang berkata belajar pun jangan terlalu banyak karena bisa mengantar Anda tidak konsentrasi kepada itu. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak makan, jangan kalau bicara itu juga bisa menjadi akhirnya bercanda kan. Jangan terlalu banyak bergaul. Kan banyak orang di masjid nih. Udah ngobrol ini nggak jadi dong itu i'tikaf. Kita kembali kepada ayat kita. Fa'atau ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum. Mereka temukan satu kaum sedang i'tikaf menghadapi dia punya berhala-berhala. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum ilahan. Wahai Musa, coba buatkan kami juga Tuhan sebagaimana mereka buat Tuhan. Dijawab oleh Musa, kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kelompok yang bodoh, yang picik. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Nabi Musa dan kaumnya berada di Mesir. Masyarakatnya menyembah matahari, Ra, atau menyembah Fir'aun, atau menyembah berhala-berhala. Mereka ada di sana, Nabi Musa mengajarkan mari menyembah tauhid. Tetapi kondisi masyarakat di Mesir tidak mendukung. Karena kerajaan kan ini tidak mendukung itu. Jadi rupanya Allah berkata lebih baik pindah tempat. Cari lingkungan baru. Pindahlah ke Palestina. Tetapi di sana dia dapati lagi orang-orang menyembah berhala. Ini umat Nabi Musa yang sudah diajar bahwa tauhid itu ada Tuhan kita Maha Esa, karena masih membawa kepercayaan lamanya, dia lihat ini, oh ini saya mau tiru juga. Sebenarnya salah satu penyakit yang paling berbahaya itu adalah meniru. Ada sampai sekarang ini, ada orang keluar negeri, dia lihat ini itu. Kalau yang ditiru itu yang baik, baguslah. Tapi kalau yang ditiru, yang macam-macam, ini mereka begitu. Dia tiru, oh ini kami juga mau begini. Kamu orang yang tidak mengerti, kamu orang yang picik. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak ada samanya. Bagaimana saya mau buatkan kamu Tuhan seperti apa yang kamu minta? Saya kira itu. Meniru itu harus yang baik, jangan sampai salah ya, gitu ya Pak Quraisy ya. Saya akan mode juga tiru yang baik. Mode juga boleh, tapi tiru yang baik. Luar biasa. Saya akan segera kembali, Anda tetap bersama Metro TV. Menikmati indahnya bulan suci Ramadan, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surah Al-A'raf ayat 138 dan seterusnya bersama Pak Quraisy. Silakan Pak. Baik. Jadi ini kaum menyembah. Ada hal yang menarik di sini. Dia katakan beriktikaf menghadapi berhala-berhala milik mereka. Pertanyaan, apakah Tuhan itu milik Anda atau Anda milik Tuhan? Hah? Kita milik Tuhan, Allah pemilik. Ini mereka menyembah berhala milik mereka. Ini bukan Tuhan. Ya kan? Dia katakan asnamin lahum. Allah pemilik segala sesuatu. Anda harus menyembah pemilik segala sesuatu. Kalaupun Anda tidak melihat dia, dan memang tidak bisa dilihat, Anda harus yakin bahwa dia melihat Anda. Anda tidak perlu harus melihat singa karena mendengar ngaungnya saja Anda sudah harus yakin bahwa ada singa. Iya kan? Melihat alam raya saja itu sudah harus mengantar kita berkata bahwa pasti ada penciptanya dan penciptanya pasti hebat. Ini yang tidak difahami oleh kaumun tajhalun. Kalian tidak ngerti ini.
Kalian mau saya buatkan Tuhan dari apapun, dari emas, dari perak, dari berlian, Tuhan tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai'. Ini yang mereka belum paham. Nah, jadi Nabi Musa menegur mereka, innakum qaumun tajhalun, kamu minta itu menunjukkan kamu tidak paham, kamu picik. Inna haula'i mutabarrum ma fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu yang menyembah berhala-berhala itu binasa mereka itu. Batilun ma kanu ya'malun, sia-sia amal mereka. Walaupun mereka berkata, kalau kita lihat, saya mau nyembah Allah Tuhan tapi melalui berhala-berhala ini, karena berhala ini juga punya kuasa, itu pun sia-sia amalnya. Harus menyembah hanya Dia semata-mata. Nanti di surah yang lain, di surat Al-Furqan, Allah menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menghadapi semua amal-amal orang kafir itu yang baik-baik sekalipun, kami jadikan sia-sia karena mereka tidak percaya Tuhan. Ya kan? Jadi ini Nabi Musa berkata demikian. Itu prinsipnya sama. Batilum makanu ya'malun. Baru dia katakan, qala, Musa berkata, aghairallahi abghikum ilahan. Apakah selain Allah saya carikan buat kamu Tuhan? Padahal huwa faddalakum alal alamin. Padahal hanya Dia yang menganugerahkan kepada kamu kelebihan atas umat-umat yang lain pada masamu. Maksudnya apa? Anda harus menyembah Allah karena Dia baik kepada Anda. Itu di orang-orang musyrik dikatakan begini, di ilafi Quraisyin ilafihim rahata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Hendaklah dia menyembah. Kenapa? Dia yang memberi pangan Anda. Dia yang memberi rasa aman pada Anda. Jadi Tuhan itu berhak disembah karena Dia baik pada kita. Itu kata Nabi Musa. Wa faddalakum 'alal 'alamin. Wa iz anjaynakum min ali fir'aun. Renung-renungkanlah. Jadi ini Nabi Musa mengingat-ingatkan kebaikan Allah. Wa iz anjaynakum min ali fir'aun. Anjaynakum, kami selamatkan. Allah mengingatkan di sini, renungkan juga ketika kami Allah menyelamatkan kamu dari rejim Fir'aun. Ada dua istilah Al-Quran. Terkadang dia katakan najainakum, terkadang dia katakan anjainakum. Najat itu artinya tempat tinggi. Orang yang diselamatkan itu naik ke tempat tinggi, ya kan? Tidak ini. Jadi kami tempatkan kamu di tempat tinggi, maknanya kami selamatkan kamu. Nah, tetapi penyelamatan Tuhan kepada Bani Israel itu dua macam. Sekali bencana sudah turun, mereka diselamatkan. Sudah turun bencananya. Ada penyakit, wabah, sudah ada nih wabahnya. Sudah mengenai orang lain, saya selamat. Itu namanya najainakum. Tapi kalau bahaya belum datang, Anda sudah diselamatkan, jadi tidak lihat bahayanya. Tidak belum menyentuh bahaya itu namanya anjainakum. Nah, waktu Fir'aun kejar-kejar Nabi Musa dan kaumnya, itu bahaya sudah sampai sama mereka atau belum? Belum. Mereka belum ditangkap. Belum. Diselamatkan. Di sini dikatakan, kami menyelamatkan kamu sebelum bahaya itu sampai pada kamu. Ada satu orang, saya beri contoh yang lain, naik mobil, tabrakan mobilnya, dia selamat. Bahayanya sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi, tapi dia selamat. Najainaku. Ada orang mau naik pesawat, batal naik pesawat. Iya, pesawatnya jatuh.
anjainakum. Ya kan? Itu satu huruf dalam Al-Quran punya makna yang berbeda. Ya kan? Jadi kamu saya diselamatkan. Ini baru saja kamu sudah minta dibuatkan Tuhan. Baru saja kamu selamat, baru melampaui ini sudah minta itu. Begitu baik Tuhan kepada kamu. Ya kita juga sekarang bisa renung-renung itu. Baiknya Tuhan sama kita ya. Syukurnya kita ini di Indonesia. Kalau di negeri padang pasir, panasnya luar biasa. Nah, coba renungkan itu. Di Eropa, dinginnya luar biasa. Terus itu baru kita bicara itu. Di sini lempar benih, tumbuh. Baiknya ini Tuhan. Itu kira-kira seperti itulah kalau kita mau mendekatkan ini. Yasumunakum su'al adab. Dia terus menerus berupaya untuk menjatuhkan siksa pada kamu. Yuqattiluna abna'akum, membunuh anak-anak lelaki kamu, membiarkan hidup untuk dihina, diperbudak perempuan-perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah tahu itu. Tapi dia mau uji kamu. Kamu sabar atau tidak? Itu ayat kita ini. Oke. Saya percaya dari penjelasan Pak Quraish, ibu-ibu sudah siap dengan pertanyaan juga. Akan kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Anda jangan kemana-mana juga pemirsa, tetap bersama Metro TV. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, ada yang ingin ditambahkan dulu Pak Quraish? Ya, kita baik, kita lihat Nabi Musa dan kaumnya dalam perjalanan melihat itu kelompok yang beriktikaf dalam pengertian bahasa ini. Nabi Musa menegur mereka. Waktu Nabi Musa berangkat dari Mesir ke sana itu, pola pembinaan masyarakatnya belum terbentuk secara sempurna. Belum terbentuk. Jadi Allah mengundang Nabi Musa, mari kemari. Maka Nabi Musa berangkat menuju ke suatu tempat yang ditentukan Allah, dan di sana Nabi Musa mendapat wahyu-wahyu bimbingan Allah secara sempurna. Nah, ini yang diuraikan pada ayat berikutnya. Itu dia katakan wa wa'adna Musa salasina laila. Kami sudah saling berjanji dengan Musa. Allah berkata, kamu datang kemari. Oke, saya akan datang ya Allah. Itu saling berjanji. Atau Allah berjanji kepada Musa bahwa datanglah kepadaku, dan waktu yang ditentukan itu 30 hari. Kemudian disempurnakan lagi, ditambah lagi jadi 10, maka menjadilah waktu yang ditetapkan Allah untuk berdialog dengan Nabi Musa itu 40 malam. Oke. Kita lihat sedikit ini. 30 malam terus ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Ada mitos, ada riwayat yang tidak wajar untuk diterima. Katanya sebenarnya itu 30 malam sama dengan 1 bulan puasa. Ya, oke, bagus. Ini Nabi Musa belum sampai 30 malam dia sikat gigi. Karena bau mulutnya kurang sedap. Maka Tuhan berkata, saya tambah 10 malam lagi. Ini nggak bener nih. Tapi itu kita temukan di dalam kitab kita. Ada tahapan. Ini tahap 30 malam, ditambah lagi untuk meningkat 10 malam. Sehingga sempurna dia menjadi 40. Ya kan? Jadi sampai sekarang ada kan ulama berkata kalau puasa tidak boleh sikat gigi ya? Iya. Pernah dengar itu? Iya. Nah, saya kira kurang tepatlah itu menjadi alasan. Ya. Gitu. Islam kok bersih, Islam itu masa ini. Yang dilarang itu memasukkan sesuatu ke tenggorokan, iya kan? Mungkin karena terlalu khawatir jangan sampai masuk sesuatu ke tenggorokan, udah deh larang aja sikat gigi. Kan itu maksudnya. Oke, kita lihat. 40 malam.
40 malam ini juga dijadikan sebagai budaya dalam beberapa daerah. Itu sebabnya ada hari ke-40. Memang agama mengenal 40 itu. Orang haji ada salat 40 di Medina, ya toh? Al-Quran juga menyatakan orang sempurna akalnya itu pada usia 40 tahun. Ada lagi hadis menyatakan siapa yang hafal dan mengamalkan 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan dalam kelompok ulama-ulama. Jadi 40 itu memang punya. Hanya kita berkata bahwa itu budaya. Budaya yang tidak bertentangan dengan agama, atau itu ketentuan yang diajarkan Rasul, yang tidak harus kita berkata bahwa harus demikian. Ya. Mau kalau di kematian mau malam 39 juga boleh. Iya, betul. Mau malam 50 juga boleh, ya kan? Saya kira begitu. Salat di Masjid Nabawi mau 40 juga boleh, mau 50 boleh, mau 10 juga boleh. Saya kira begitu. Oke. Baru ketika akan berangkat, Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun, cobalah kamu gantikan saya dalam mengurus masyarakat kita ini, berbuat baiklah, jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Itu pesan Nabi Musa. Silakan. Baik, kalau begitu silakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh Ibu. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang maraknya akhir-akhir ini gaya-gaya kemusyrikan yang seakan-akan menjadi kultur dan budaya di Islam Indonesia ini terutama. Terus bagaimana Bapak menyikapi hal-hal yang semacam itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Begini Bu, kita harus lihat, kita ingin dudukkan persoalan. Islam itu menghormati budaya. Itu dulu satu. Menghormati kultur. Karena itu pada masa Nabi sekian banyak budaya masyarakat yang diterima. Tetapi kalau itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka budaya itu bisa diperbaiki, tetap diterima tapi diperbaiki, bisa juga ditolak sama sekali. Kita dalam suratul A'raf ini ada budaya masa lalu itu tawaf telanjang. Itu ditolak, nggak boleh. Ada budaya, salah satu bentuk budaya perkawinan, satu perempuan kawin dengan 10 orang, begitu hamil melahirkan, dia panggil 10-10-nya, sini semuanya kamu jadi ayahnya, dia tunjuk satu orang. Itu budaya ketika itu. Ya toh? Tapi ada juga budaya yang dia benarkan. Ada budaya yang dia larang sama sekali. Ada budaya yang dia luruskan. Nah, jadi kita juga harus begitu. Bisa jadi ada budaya kita yang baik. Gotong royong itu bagus kan? Budaya di mana? Di beberapa daerah kaum Muslim dengan Kristen kerjasama. Itu kita luruskan. Itu satu. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama, kalau bisa kita luruskan, kita luruskan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, kita hapus. Ya, itu ada budaya kita yang bagus tuh. Kalau berjabat tangan laki-laki dengan perempuan, aduh itu indah itu. Mari kita lestarikan itu daripada cium kiri, cium kanan. Ya kan? Itu juga budaya yang... Jadi budaya dibenarkan, tetapi harus yang sesuai atau paling tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari manapun datangnya budaya itu. Kalau jadi dari budaya Barat yang baik, kita terima. Kita terima budaya Barat yang baik. Masa ini bisa saja ada budaya Barat yang baik. Kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita, apalagi mengantar kepada kemusyrikan. Saya kira begitu. Jadi Islam memang sebenarnya dekat dengan kebudayaan ya? Iya, sangat dekat dengan kebudayaan. Baik. Bahkan salah satu sumber hukum itu adalah budaya. Penjelasan yang luar biasa. Terima kasih Pak Quraish. Sangat mencerahkan ibu-ibu. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab. Masih ada pertanyaan lagi yang akan diajukan kepada Pak Quraisy. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraisy Shihab yang saya hormati, pertanyaan saya adalah, dahulu ada bentuk kejahiliahan di zaman Nabi Musa alaihi wasallam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan saya, apakah kejahiliahan tersebut dan dalam bentuk apakah kejahiliahan itu yang ada pada fenomena kehidupan di zaman modern ini? Terima kasih. Jahiliyah terambil dari kata jahal. Orang biasa artikan bodoh, ya kan, bodoh. Tetapi sebenarnya kebodohan yang dimaksud itu bukan dalam arti ketiadaan pengetahuan. Itu sebabnya masa kini pun teknologi begitu maju masih dinamai jahiliyah modern. Ya kan? Nah, jahiliyah itu adalah sikap picik. Sikap orang-orang yang tidak memiliki akal. Nah, akal yang dimaksud itu adalah gabungan antara pikiran dan kesadaran rohani. Jadi ada kesadaran rohani. Nah, orang yang wawasannya terlalu sempit itu jahil. Kita di Jakarta jahil ya. Iya, jahil. Nah, itu apa sih maksudnya jahil itu? Hah? Ya itu jahil. Bersikap tidak wajar itu jahil. Orang ada norma-norma yang harus ditentukan terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap lingkungan. Kalau melanggar norma itu jahiliyah. Ya kan? Di Quran kita lihat salah satu contohnya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang taat itu kalau disapa oleh orang jahil, nah sapaannya nih yang jahil, kata salama, saya cari selamat, saya tidak mau bantah Anda. Jadi bentuk-bentuk kejahiliaan bisa beragam, bisa bermacam-macam. Puncaknya itu tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya yang wajar, mempersekutukannya. Ini ada dulu, ada sekarang, ada masa Nabi. Ya. Boleh jadi ada kita katakan ada jahiliyah modern. Itu ada buku jahiliyah modern. Itu hal-hal baru yang picik. Boleh jadi begini, saya sekedar terlintas dalam benak saya. Pertandingan sepak bola, ya, kalah, bakar-bakar, merusak, itu jahiliyah. Karena tidak wajar dong. Saya bola, orang sportif, kalah menang harus diterima. Yang tidak sportif itu jahil. Ya. Saya kira itu ya. Jadi bentuknya banyak, tapi intinya seperti itu. Melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma yang wajar untuk diikuti. Saya kira itu jahil. Saya sambung sedikit mungkin Pak Quraisy dengan pertanyaan dari saya. Ada nggak nanti masanya jahiliyah itu hilang sama sekali, Pak? Mudah-mudahan kita. Mudah-mudahan. Amin. Pernah dalam satu masyarakat hampir hilang. Pernah. Pada masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu hampir hilang. Tetapi masih juga ada. Karena manusia. Iya. Hanya saja ada masyarakat yang sudah lebih baik dari masyarakat lain. Ya kan? Tapi hilang sama sekali itu tidak mungkin. Ya. Terima kasih. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, kesalahan dilakukan umat Nabi terdahulu banyak berulang pada masa sekarang. Yang ingin saya ketahui Pak, berulang dalam bentuk apa di masa sekarang ini? Kemudian kesalahan umat Musa alaihi wasallam yang meminta kepadanya untuk dibuatkan sesembahan baru yang seperti mereka lihat. Mohon penjelasannya Pak Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang Tuhan banyak sih. Ya kan? Apa sih yang dinamai Tuhan itu? Tuhan itu yang dipatuhi. Ada orang mematuhi hawa nafsunya. Dia pertuhan hawa nafsunya. Itu bentuk baru.
Ada bentuk yang terbaru sekarang ini. Mempertuhan teks agama. Itu bentuk yang paling baru. Teksnya sebenarnya maksudnya bukan itu. Tapi ini yang saya harus ini. Dia baca misalnya, bunuhlah orang-orang musyrik. Iya toh? Iya. Oh, ini musyrik siapa? Oh, Anda musyrik, saya bunuh Anda. Dia taati teksnya. Dia tidak menaati substansi apa maksudnya itu. Ya kan? Agama, dia berkata itu orang Kristen, orang Yahudi menentang, berbeda dengan agama Islam, bunuh dia. Bukan itu maksudnya. Jadi dia taati teks agama, dia taati Quran, teksnya, bukan maknanya, bukan substansinya. Itu bentuk-bentuk penyembahan berhala juga. Itu salah satu bentuk. Karena berhala itu tidak harus dalam bentuk ide-ide yang ada dalam benak Anda itu bisa menjadi berhala. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Habis pertanyaannya sih seperti itu. Menghadapinya Pak Quraisy, kan sekarang ini ada beberapa yang seperti itu dengan ya sulit sekali untuk kita bisa ajak kembali ke apa yang kita pikir kebenaran. Itu bagaimana Pak? Karena kan kita ngeri juga kalau nanti mungkin anak cucu kita terbawa seperti itu. Iya, saya kira yang pertama kita menghadapinya dengan bijaksana dulu. Jangan api dengan memadamkannya dengan membakar api lagi. Padamkanlah api dengan menyiramkan air. Ya kan? Jadi kita harus bijaksana menghadapi itu. Saya kira sebagian mereka itu sebenarnya tidak paham. Kalau paham tidak akan begitu. Jadi kita bentengi anak-anak kita. Kita didik mereka, kita beri pemahaman bahwa agama ini adalah agama penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya yang kita semua sudah tahu. Dan tidak boleh memusuhi tetap ya Pak? Tetap kita tidak memusuhi, kita memusuhi perbuatan, tidak memusuhi manusia. Baik, saya akan segera kembali, masih ada kesempatan lagi untuk Anda mendapatkan penjelasan dari Pak Quraisy Shihab setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada kesimpulan di kesempatan kali ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, setelah tertindas lama di Mesir dalam lingkungan yang bejat, ini mempengaruhi jiwa dari Bani Israel. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengantar kaumnya ke tempat lain, dan itu dipermudah Allah. Tujuannya antara lain menciptakan suatu lingkungan baru yang sehat. Kalau begitu, kalau Anda berada dalam lingkungan buruk, ciptakan lingkungan sehat atau tinggalkan lingkungan itu. Itu satu. Atau yang kedua yang kita ingin lihat, orang-orang yang terlalu lama berada di suatu tempat terjajah, terlalu lama berada di suatu tempat yang lingkungannya buruk, itu bisa mempengaruhi jiwanya sehingga dia jadi melempem. Udah deh, enggak usah lah. Sudah lemah. Sudah ikut saja, terbawa saja. Nah, itu sebabnya perlu selalu ada yang memberi ingat. Oke, selalu ada yang membangkitkan semangat. Kita 350 tahun terjajah, ya. Untung ada yang selalu memberi semangat sehingga bangkit kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi dari apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran adalah umat Nabi Musa itu sangat materialistis. Sulit dia faham hal-hal yang bersifat rohaniah. Itu kita baca juga dalam perjanjian lama sekarang. Tuhan itu digambarkan sebagai lelaki yang kuat, yang punya pedang, perang, dan sebagainya. Padahal dalam Islam,
Tuhan itu tidak bisa dilihat, bukan karena dia tidak wujud, tetapi kemampuan mata kita tidak mampu melihatnya. Karena itu kita tidak harus membuktikan wujud sesuatu dengan melihatnya dengan mata kepala, bisa jadi dengan cara-cara lain. Pernah lihat angin? Tapi Anda mengakui ada angin karena Anda merasakan wujudnya, iya kan? Iya. Itu. Yang ketiga, hati-hati jangan jadi Pak Tiru. Pak Tiru ya. Pak Tiru suka meniru. Ini umat Nabi Musa, begitu dia lihat ada berhala yang hebat yang ini, saya juga mau begitu. Nah sekarang kita sering begitu. Kita lupa budaya kita lupa agama kita. Ada mode, kalau ibu-ibu tuh maaf ya Bu ya, ada mode ikut itu. Nggak benar itu. Kita harus pelihara budaya kita. Kita harus pelihara ajaran agama kita. Yang ini cukup banyak nih yang kita bisa lihat. Ya kita ini Nabi Musa, Allah mengundang Nabi Musa untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya karena sewaktu di Mesir itu belum sempurna itu. Gitu? Maka diajak ke sana sampai di Palestina, Allah berkata, "Sini saya akan menyampaikan kepadamu petunjuk-petunjuk dalam konteks membina umat ini." Nah, dan itu terjadi dalam 30 plus 10 malam. Nah, dia katakan malam, ini saya ingin tambahkan malam. Tadi ada yang bertanya, kapan waktu iktikaf yang baik? Malam. Mestinya di sini dia bilang 40 hari. Tapi dia katakan 40 malam. Karena malam itu lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ini kan. Jadi malam. Nah, dan kenapa cuma 40? Karena kalau terus diajak ngomong ditinggal umat. Tidak ada. Kita berkata begini, beribadah dengan tulus kepada Allah dalam bentuk munajat, dalam bentuk iktikaf itu baik. Tapi terus-terusan begitu dengan meninggalkan umat tidak boleh. Jangan tinggalkan. Anda punya kewajiban di masyarakat, Anda punya kewajiban terhadap anak-anak Anda, terhadap keluarga Anda. Ya kan? Jadi cukup 40 hari udah cukup, maksimal itu 40 hari. Ya kan? Itu saya kira beberapa pelajaran yang dapat kita tarik dari apa yang kita baca. Ya, terima kasih kalau gitu untuk kesempatannya Pak Quraisy Shihab di program kita kali ini, Tafsir Al-Misbah, yang merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata